Baik, Pak. Shalom. Shalom semuanya. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini di penghujung bulan Februari, tepatnya tanggal 28 Februari 2021, kembali GBI Orchard FIC beribadah kepadamu ya Tuhan bersama dengan Bapak Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang ada, bersama juga Ibu Gembala. Tentunya Tuhan, di dalam peribadatan ini sama halnya yang kami lakukan juga ketika tatap muka langsung di gereja. Esensi atau inti daripada peribadatan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya kami hadir, kami ada bukan hanya sekedar mau memuji Tuhan atau lain sebagainya, tetapi mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apalagi di saat era pandemik COVID-19 ini Tuhan, banyak hal yang mencekam di kanan kiri kami, depan belakang kami. Tetapi satu hal yang pasti, kami terus berada dengan Kristus, maka tenanglah kami, tentramlah kami, amanlah kami. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, mujizat-Mu itu ada, nyata, dan pasti kami alami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini di ibadah ini, kembali kami akan duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kuduskanlah kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat kami semua dan memberkati kami semua, dan bahkan menafsirkan secara pribadi lepas pribadi akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba bersyukur untuk pemakaian Tuhan hari ini, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami semua ya Tuhan, dan layakan kami untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak segala macam anasir kuasa jahat, kuasa kegelapan, apapun bentuknya, yang menawan segala pemikiran-pemikiran yang ada. Kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu seluas-luasnya bekerja di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan ini. Berbicaralah Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus, dan kami semua telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya. Baik, saudaraku, Bapak dan Ibu Gembala, semua pengerja dan seluruh jemaat Tuhan GBI Orchard FIC, senang rasanya hati saya bisa berjumpa dengan kita setelah sekian kali dijadwalkan yang seharusnya tatap muka oleh Bapak Gembala, Pastor Henry, tetapi tidak kunjung tiba waktunya oleh karena situasi pandemik. Dan pada akhirnya ketemulah kita lewat Zoom ini, ibadah online di tanggal 28 Februari atau hari Minggu ini. Dan saya bersyukur, saya sangat semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya dengan Bapak Gembala, Pastor Henry, sama-sama kita alumni diklat PDT kemarin ya Pak ya, kependetaan. Dan kita sudah banyak ngobrol Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur bisa berjumpa, menyapa kita semua. Dan saya percaya kita semua ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Meskipun di dalam situasi pandemik ini, tetapi percayalah kita tidak sendiri, karena kita ada bersama dengan Tuhan Yesus.
Dan yang menjadi tema perenungan kita pada kesempatan ini adalah mujizat Tuhan ada dan nyata pasti kita alami. Yuk sama-sama dengan saya katakan, mujizat Tuhan ada, nyata, dan pasti kita alami. Amin. Dan yang menjadi landasan perenungan kita di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Iya. Sekali lagi di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita buka Alkitab kita, sama-sama kita akan baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai dengan 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema atau judul di dalam Alkitab, ke-10 orang kusta. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan diberkati setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih mengambil komitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat GBI Orchard FIC yang diberkati Tuhan, kita harus meyakini bahwa memang mujizat Tuhan itu ada, nyata, dan pasti saya dan saudara alami. Karena kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Sang pembuat janji tersebut, Sang pembuat mujizat tersebut. Kalau Tuhan kita hidup, maka saya dan saudara dipastikan hidup. Pegang baik-baik kalimat ini. Kalau Tuhan kita hidup, maka saya dan saudara, istri dan anak-anak kita, keluarga kita pasti hidup. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan Dia adalah Tuhan Sang pembuat mujizat. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berpegang pada ketetapannya, pada firman-Nya dan melakukan firman-Nya, maka saya terlalu yakin dan percaya mujizat Tuhan itu ada, nyata, dan pasti saya dan saudara alami. Katakan amin. Nah, yang menjadi pembacaan kita pada kesempatan hari ini perihal tentang ke-10 orang kusta. Ditulis oleh Lukas, ya, yang notabene-nya sebenarnya dia non-Yahudi. Ya. Kita harus mengetahui penulis daripada Injil Lukas, dan dia juga yang menulis Kisah Para Rasul yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan kita ketahui bersama bahwa Lukas tersebut adalah seorang tabib, bersahabat kental dengan Paulus. Maka Paulus menyebut Lukas tertuang di dalam Kolose 4 ayat 14, tabib yang kekasih. Tabib yang kekasih, julukan yang diberikan kepada Lukas, sehingga Paulus juga ya menjulukinya adalah sebagai rekan sekerja Allah. Dan kemudian karena Lukas adalah seorang dokter, ya, maka dia disebut oleh Paulus tabib yang kekasih. Oleh karena itu, gaya penulisannya di dalam Injil Lukas khususnya perihal tentang penyembuhan, mujizat,
Jadi dikaitkan dengan penyembuhan. Nah, kemudian kita menemukan apa yang disampaikan di dalam pembacaan ini. Lukas 17 ya, ayat 11 sampai dengan 19 perihal tentang ke-10 orang kusta tersebut. Nah, mari kita cari tahu dulu ya, di masa zaman pada waktu itu ya, di masa Kristus, kemudian orang-orang Yahudi, orang Israel, orang kusta khususnya, itu tidak boleh tinggal berbarengan dengan orang-orang yang ada di dalam kota. Mereka harus tinggal di luar kota atau di luar tembok. Kalau kotanya ditembokin, dipagarin, ya. Dan mereka itu harus tinggal di luar tembok. Dan juga orang kusta kalau mau masuk ke dalam kota, mereka harus berkata begini, saya najis, saya najis, saya najis, agar orang-orang mengetahui, oh dia penyakit kusta. Dan kemudian dia harus menjaga jarak 5 sampai 10 meter, 100 meter, 50 sampai 100 meter. Harus jaga jarak. Dan bahkan itu sampai jarak yang begitu jauh, ketika ada angin yang meniup dari punggung belakang orang kusta tersebut, dia harus berdiri agak jauh, benar-benar harus menjaga jarak. Dan bahkan mereka itu tidak segan-segan juga dihakimi oleh orang-orang sekitar. Ya, mereka bahkan bisa dirajam dan lain sebagainya. Jadi betapa orang kusta ini terasingkan. Orang-orang kusta ini orang-orang yang benar-benar, yang dimaksud adalah orang-orang yang terkutuk dalam tanda petik menurut pandangan orang-orang Yahudi saat itu. Ya, karena itu penyakit kutuk. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, akan tetapi menjadi berbeda ketika orang kusta ini mendengar. Nah, ini perhatikan kata mendengar. Ya. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus mau datang ke kota mereka. Makanya di ayat 11 berkata, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Wow. Jadi mereka mengetahui kabar tersebut, bahwa Yesus akan datang ke desa mereka. Maka mereka bergegas untuk menemui Kristus. Tetapi sesuai dengan aturan yang ada, maka di kalimat berikutnya mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena sesuai dengan aturan yang ada pada saat itu, orang kusta tidak boleh berdekatan dengan orang yang tidak berpenyakit kusta atau orang sehat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahkan mereka harus berjalan mengatai dirinya sendiri. Saya najis, saya najis, saya najis, dan seterusnya. Itu memberikan tanda bahwa ada orang kusta mau lewat. Menjadi berbeda ketika mereka bertemu dengan Kristus. Dan perhatikan baik-baik apa yang mereka lakukan. The first, yang pertama adalah mereka berteriak. Wow. Kalau berteriak itu karena mereka berdiri itu jarak jauh. Ya. Itu bisa sampai 50 sampai 100 meter. Tidak mungkin mereka hanya berteriak Yesus atau Guru. Tidak mungkin. Pasti mereka akan berteriak dengan sangat-sangat kencang. Kalimat berikut berkata, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saya juga meyakini dalam satu tafsiran, itu mereka berteriak itu dengan suara nyaring. Dengan suara niat yang sungguh-sungguh untuk memanggil nama Yesus. Mereka berteriak. Kita stop di situ dulu. Kita hubungkan dengan konteks kekinian, dengan keadaan kita saat ini. Ya. Dengan keadaan kita saat ini, bagaimana kita berada di era pandemi COVID-19 ini, ya, bagaimana kita menyikapi keadaan saat ini, dan bagaimana kita datang mendekat kepada Tuhan, bagaimana kita berseru berteriak kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
saat dalam menghadapi situasi pandemik saat ini masih terus berteriak kepada Tuhan, masih terus berseru kepada Tuhan, ataukah kita berseru di tempat lain, ataukah kita berteriak di tempat lain? Saya percaya jemaat GBI Orchard FIC pasti berteriak kepada Tuhan, pasti berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, mereka berteriak Yesus Guru. Kemudian kasihanilah kami. Nah, kata kasihanilah kami dalam bahasa aslinya itu memakai kata eleo, yang artinya adalah to give mercy. Berikanlah belas kasihanmu Bapa. Berikanlah pengampunanmu. Dan intinya mereka benar-benar sedang meminta belas kasihan Bapa. Karena mereka tahu, ya, sedikit saja kita tafsirkan, ya, pada saat itu tidak ada orang, bukan sedikit orang, tidak ada orang yang mau memperhatikan mereka lagi. Tetapi mereka mendengar nama Yesus dan segala apa yang telah Yesus lakukan. Mereka percaya dengan luar biasa bahwa Yesus Kristus ini yang adalah Mesias. Hanya Dialah yang bisa mengasihani mereka. Hanya Dialah yang bisa memberikan belas kasihan itu. Sehingga mereka dengan yakin, dengan kegigihan mereka untuk datang bertemu Kristus, walaupun dengan jarak yang begitu jauh, tapi mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, eleo, to give mercy. Berikanlah kami belas kasihanmu Bapa, pengampunanmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah hari-hari ini engkau masih berseru dan minta belas kasihan Tuhan? Ataukah justru kita terlalu banyak mencari alternatif lain di saat COVID-19 seperti ini? Bapak Ibu, hal-hal lain yang berhubungan untuk prospek ketahanan tubuh kita, kondisi fisik dan lain sebagainya, itu second chance. Tetapi pilihan yang utama dan yang pertama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa kita semua sepakat bahwa dalam situasi ini Yesus Kristuslah yang paling kita butuhkan, karena Dia sang pembuat mujizat. Karena mujizatnya ada, nyata, dan pasti saya dan saudara alami. Hari-hari ini sangat mencekam di sekeliling kita. Hari-hari ini kita harus menjaga jarak, social distancing. Kemudian rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian kita memakai masker kalau kita pergi kemana, atau bahkan di dalam rumah pun kita memakai masker. Ya, kemudian kalau misalnya kita dalam pertemuan walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, kita harus menjaga jarak, menghindari kerumunan banyak orang. Kemudian kita tidur yang cukup, kemudian kita minum vitamin, asupan-asupan yang bergizi, makanan yang bergizi, minum air hangat dan lain sebagainya. Semua itu kita lakukan dengan baik. Tetapi apalah artinya jikalau kita hanya mengandalkan itu saja, tidak mengandalkan Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kita, satu-satunya sang pembuat mujizat, dan mujizatnya ada, nyata, dan pasti saya dan saudara alami. Yang setuju katakan amin. Kalau kita komparasikan atau kita bandingkan dengan Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Menafsirkan ayat itu sangat sederhana. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Kalau jawabannya ya, andalkan Tuhan. Itu saja. Tidak perlu sulit-sulit menafsirkan ayat tersebut, Yeremia 17 ayat 7. Di sana dikatakan, sekali lagi saya ucapkan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diberkati oleh Tuhan, andalkan Tuhan.
Tapi sebaliknya, Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi sangat luar biasa apabila kita respect dengan firman Tuhan, apabila kita benar-benar memperhatikan, apabila benar-benar kita mau melakukannya. Artinya apa yang disampaikan oleh pendeta, oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ibu Gembala, atau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kita harus mengambil komitmen. Sehingga kalau dikatakan andalkan Tuhan saja, ya andalkan Tuhan. Kalau dikatakan cari Tuhan, bukan cari yang lain, ya kita harus cari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak hari-hari ini orang mengejar mujizat, tetapi yang dikejar mujizatnya bukan Tuhan yang dikejar, bukan Tuhan yang dicari di situasi seperti ini. Semua berlomba-lomba, oh itu pendeta luar biasa, dia dipakai Tuhan, dia itu pembuat mujizat. Salah, Tuhanlah yang membuat mujizat. Pendeta saya dan Bapak Gembala Pastor Henry hanyalah alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk jemaat yang masing-masing kita gembalakan. Puji Tuhan, saya juga sebagai seorang gembala di GBI Jemaat Rukun Keluarga. Dan bahkan saya juga seorang dosen teologi yang mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Ya. Kemudian pembicara juga dalam seminar. Bahkan yang mengcoach juga para pelayan-pelayan Tuhan di gereja-gereja kalau yang mengundang saya. Ya, ini sekalian perkenalan, saya lupa perkenalan tadi. Kalau misalnya disampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, dengarkan itu dan lakukan itu seperti saat ini. Nah, saya lanjutkan tadi, banyak orang hanya ingin mencari mujizat, tetapi tidak mau terlebih dahulu mencari kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita bandingkan dengan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan isinya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata di sana dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan isinya. Di mana kita harus mencari kerajaan Allah? Itu sudah ada bersama dengan kita. Saat kita beribadah, saat kita melakukan doa, ibadah di dalam rumah, bahkan kita berjemaat, bergereja, kita ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan. Di sana kerajaan Allah tersebut. Di mana ada kebenaran firman Tuhan yang kita diskusikan, yang kita sampaikan, yang kita dengarkan, di sana ada Kristus, di sana ada kerajaan Allah. Tidak usah cari kerajaan Allah di gunung sana, gunung sini. Di tempat Bapak Ibu duduk sekarang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di sana ada kerajaan Allah. Di GBI Orchard FIC. Katakan amin. Firman Tuhan katakan tadi yang saya bandingkan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan isinya, selebihnya akan ditambahkan. Ternyata harta, pangkat, tahta, bahkan apapun yang kita cari di dunia ini, itu hanya ditambahkan. Perhatikan kalimat hanya ditambahkan. Berarti kita sudah ada yang utama. Kalau begitu, kenapa kita terlalu mengejar-ngejar yang hanya ditambahkan tersebut? Ya kan, hanya ditambahkan. Apa yang Bapak Ibu mau cari, itu semua hanya ditambahkan. Apa yang paling utama yang sudah ada pada kita, itu keselamatan. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita benar-benar harus hidup di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kalau kita percaya mujizat Tuhan itu ada, nyata dan pasti terjadi, kita alami, kita harus sering-sering membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus sering-sering bergaul erat dengan Tuhan. Kita harus sering-sering mencari wajah Tuhan di segala situasi apapun, karena Tuhan hanya sejauh doa.
Dan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara kita semua pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan Yesus Kristus itu ada, nyata, dan pasti kita alami. Kita kembali ke pembacaan di dalam Lukas tersebut. Ketika seolah-olah tidak ada pengharapan lagi seperti orang kusta ini. 10 orang kusta ini. Benar-benar mereka terasingkan dari dunia nyata orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka harus tinggal di luar tembok, di luar pagar tembok, di luar kota. Bahkan harus berjalan sambil mengeluarkan suara saya najis, bahkan harus bisa menjaga jarak sampai ratusan meter dengan orang-orang. Dan bahkan mereka kalau tanpa sengaja berpapasan dengan orang, itu mereka bisa dipukul, bahkan dirajam. Secara eksplisit, tidak ada pengharapan lagi. Sudah hilang pengharapan lagi. Untuk apa hidup kalau orang yang tidak berpengharapan di dalam Tuhan? Pasti akan mencari jalan pintas, pathway. Tetapi saya mau katakan kepada kita, akan tetapi berbeda ketika mendengar 10 orang kusta ini mendengar Yesus akan datang ke desa mereka. Pengharapan mereka mulai timbul. Harapan itu atau asah itu datang kepada 10 orang kusta tersebut. Sehingga mereka begitu yakin bahwa orang yang akan datang ke desa mereka itu, yaitu Yesus yang adalah guru yang mereka sebut, Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Boleh saya dapat tafsirkan seperti itu. Ketika pengharapan itu timbul, sehingga banyak hal yang akan mereka alami, dapatkan, salah satunya adalah mujizat. Karena kenapa? Harapan mereka di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Makanya mereka menerima mujizat tersebut. Apa yang menjadi timbul harapan mereka? Itu berbicara iman. Jadi iman ini yang bangkit di dalam hati hidup 10 orang kusta ini. Inilah yang membawa mereka kepada Kristus. Karena mereka yakin di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada kesembuhan. Di dalam Kristus ada mujizat. Karena mujizat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, ada, nyata, dan pasti kita alami. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini ada satu kata yang di dalamnya kita harus temukan, yaitu respon. Ayo sama-sama dengan saya katakan respon. Ya. Respon yang baik mengubah segalanya. Respon yang baik itu bisa membawa perubahan. Ada salah satu filosofi kalimat. Bukan benar atau salah, tetapi respon. Bukan ini itu, tetapi respon. Apa maksudnya yang saya mau katakan ini? Banyak orang sudah tahu-tahu mendengar kebenaran firman Tuhan, masih menghitung-hitung. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Sambil hitung kancing. Betul tidak? Betul tidak? Respon yang lebih dahulu itu juga bisa menentukan hasil selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, pastikan responmu menggebu-gebu, responmu positif, responmu baik, sehingga menimbulkan pengharapan. Karena respon yang tepat pasti akan menimbulkan pengharapan. Respon yang benar pasti akan mendatangkan pengharapan. Respon yang benar pasti mendatangkan yang namanya mujizat dalam hidupmu. Karena engkau klik dengan Kristus. Imanmu klik dengan Kristus. Oleh karena responmu yang benar tersebut, maka engkau akan menerima mujizat Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita belajar di dalam pembacaan ini, di dalam perenungan ini, untuk menjadi poin-poin inti dari khotbah saya ini, yang menjadi oleh-oleh dari surga untuk Bapak Ibu. Bawa pulang ke rumah masing-masing,
untuk renungkan suami istri, anak-anak, dan bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang Bapak Ibu bisa temui, atau telepon, video call, Zoom, dan lain sebagainya. Yang kita harus belajar daripada ke-10 orang kusta ini, perihal tentang respon mereka yang benar. Yang pertama, apakah yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini? Di dalam ayat 13 berkata, perhatikan baik-baik, ayat 12 dan 13. Ketika ia ini adalah Yesus, memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ternyata yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka datang cari Tuhan dan berseru kepadanya. Sedikit saya sudah jelaskan tadi. Yang mereka lakukan pertama adalah mereka datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Kalau hari ini Bapak Ibu ada dalam masalah kehidupan, memiliki problem yang begitu hebat, dan mungkin oleh karena efek daripada situasi pandemik saat ini, sehingga ada yang kehilangan mungkin pekerjaannya, atau mungkin usaha bisnisnya semakin menurun dan tidak menentu, dan bahkan bisa mem-PHK karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Kalau Anda semua ada dalam masalah saat ini, termasuk mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, termasuk juga mengalami sakit corona, bagi yang mengalami saat ini, perhatikan baik-baik. Yang harus Anda lakukan pertama kali adalah datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, minta tolong, berteriak kepada Yesus. Yesus Tuhan kami, kasihanilah kami. Eleo, to give mercy. Berikanlah belas kasihan-Mu, Bapa. Itu yang harus pertama kali kita lakukan. Mari kita buka sebagai ayat pembanding di dalam Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meleputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kesesakan saat-saat ini, di dalam situasi masalah saat-saat ini, yang harus kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan, seperti apa yang kita sudah baca sebagai ayat pembanding di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, seperti yang Daud lakukan. Dia dikejar, mau dibunuh, baik itu oleh Absalom anaknya maupun oleh Saul. Tetapi yang perlu kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Justru dia berseru kepada Tuhan. Justru dia tahu bahwa pertolongannya hanya Tuhan, Sang Pencipta alam, yang bisa menolongnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saat ini siapa di antara Bapak Ibu semuanya yang sedang mengalami masalah yang begitu pelik, yang seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan keluar, perhatikan kalimat ini. The first, atau yang pertama kali yang Anda harus lakukan adalah berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab pertolonganku datangnya daripada Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Sebab Dialah gunung batuku, sebab Dialah kota bentengku. Pertolonganku yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus sering-sering mengatakan kepada masalah, "Hi problem, I have big God." Katakan kepada masalah, "Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar." Banyak orang Kristen terjebak dalam pola pemikiran yang sempit. Selalu datang kepada Tuhan berteriak, menangis, mengatakan dia punya masalah besar, dia punya masalah besar, dia punya masalah besar. Seolah-olah dia terus mengecilkan Tuhan, sehingga masalahnya yang besar, Tuhannya kecil. Mari kita rubah perspektif kita. Kita harus datang kepada masalah dan katakan, "Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku besar, Tuhanku besar. He is great."
Kalau itu selalu kita katakan, itu akan bangkit iman kita, akan bangkit pengharapan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala di waktu yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yes, dialah harapan kita semuanya. Mari datang berseru kepada Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kesesakan, datang berseru kepada Tuhan, cari Tuhan. Dan pasti kita akan mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu ada, nyata, dan pasti saya dan saudara alami. Yang setuju katakan amin. Bahkan Raja Hizkia datang berseru kepada Tuhan. Kemudian para rasul, murid-murid, setelah Yesus naik ke surga, justru mereka bukan jadi pengecut, menjadi penakut. Justru mereka semakin menggebu-gebu datang kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat semua para rasul, matinya tidak enak. Hanya satu yang matinya tua, yaitu Yohanes. Tetapi sebelum dia mati tua, dia pernah digoreng hidup-hidup, tapi tidak mati. Kemudian dia dibuang di Pulau Patmos, pulau yang tidak ada penghuni. Hanya dia satu-satunya penghuni di sana. Bisa jadi dia bisa jadi gila mungkin di sana, ataupun dia stres sendiri, atau dia bisa bunuh diri. Tetapi Yohanes percaya mau dimanapun kita ditempatkan, bahkan dia ditempatkan, bahwa di sana pun ada Yesus bersama dengannya, dan Yesus membuat mujizatnya di Pulau Patmos tersebut. Dan bahkan di Pulau Patmos tersebut Yohanes dipakai Tuhan untuk menulis kitab-kitab yang ada, termasuk menulis kitab Wahyu. Mari kita hubungkan dengan keadaan kita. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Di segala situasi musim kehidupan kita, ada Yesus di sana. Yesus ada bersama dengan kita saat kita sedang keadaan sukacita. Yesus ada bersama dengan kita ketika kita dalam keadaan duka cita. Yesus ada di sebelum situasi pandemi COVID-19. Yesus ada di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan mujizatnya ada, nyata, dan pasti kita alami. Yang pertama itu Bapak Ibu, mari kita datang mencari Tuhan. Mari kita datang untuk berseru kepadanya. Sehingga respon yang benar menimbulkan pengharapan. Respon yang benar menimbulkan hidup yang tadinya mau mati, asa yang sudah hilang. Respon yang benar mendatangkan kesembuhan, mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta tersebut? Yang kedua, Lukas 17 ayat 14, begini kebenaran firman Tuhan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Perhatikan kata mereka di tengah jalan dan mereka menjadi tahir. Seharusnya, ini sedikit saja tafsirannya, waktu mereka datang kepada Kristus, berarti yang mereka butuhkan adalah ucapan, bahkan tumpang tangan Kristus walaupun dari jauh, dan mengatakan, sembuhlah engkau dari penyakit kustamu. Sembuh di dalam namaku, atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau Yesus berkata demikian. Sama seperti jemaat datang misalnya kepada Pastor Henry, Bapak Gembala. Pak Gembala, tumpang tangan dong, doakan saya ini lagi sakit. Pak Henry pasti tumpang tangan. Ya, dalam nama Yesus segala sakit penyakit apapun engkau kami usir keluar. Dalam nama Yesus, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti akan melakukan seperti itu. Tetapi apa yang justru didapatkan oleh orang kusta ini? Mereka justru tidak mendapatkan hal tersebut, tumpang tangan atau perkataan sembuhlah dalam nama Yesus. Tidak. Tetapi justru yang Yesus lakukan kepada mereka adalah disuruh pergi. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam.
Kapan ada ucapan sembuh dalam nama Yesus? Tidak ada. Kapan Yesus berkata dan tumpang tangan kepada mereka? Tidak ada. Justru yang Yesus katakan adalah pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, ini merupakan suatu ujian. Karena orang kusta ini tidak boleh bertemu imam-imam dalam keadaan kusta. Dalam keadaan sakit tersebut tidak bisa. Mereka bisa menerima hukuman. Tapi kenapa Yesus suruh seperti itu? Di dalamnya ada ujian iman. Perhatikan baik-baik. Di dalamnya ada ujian iman, taat atau tidak, mau pergi atau tidak. Dan perhatikan mereka, orang kusta ini, 10 orang kusta. Mereka tidak begini, tidak mengatakan begini, loh kan kami datang meminta kesembuhan, kami datang meminta tumpang tangan atau doa, tapi kenapa kami justru disuruh pergi bertemu imam-imam, padahal kita tahu sendiri bahwa pasti kita akan dihukum. Karena ada hukumnya tidak boleh bertemu dengan imam-imam dalam keadaan sakit kusta. Tetapi mereka justru 10 orang kusta ini tidak melakukan debat tersebut. Mereka hanya taat saja dan pergi berjalan menemui menemui para imam-imam seperti yang diperintahkan Kristus. Dan perhatikan, ketika mereka di tengah perjalanan, berarti mereka sedang berjalan mengikuti perintah Kristus tersebut, mereka menjadi tahir alias sembuh dari penyakit kusta mereka, alias mujizat Tuhan terjadi mereka alami di saat mereka bertindak dengan iman. Wow, haleluya. Jadi mereka itu bertindak dengan iman. Poin yang kedua adalah kita bertindak dengan iman, maka mujizat Tuhan pasti kita alami. Terkadang jawaban Tuhan itu ketika kita berdoa itu langsung ya. Saya banyak mengalami itu. Doa pagi Tuhan jawab siang, doa pagi Tuhan jawab malam, bahkan doa jam 7, jam 9 Tuhan sudah jawab pagi hari. Banyak hal yang saya alami. Bahkan pernah saya bersaksi sedikit ya, sebagai seorang hamba Tuhan. Pernah, karena kami hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, maaf kata, kami tidak memiliki gaji pokok sebagai seorang pendeta, seorang gembala, tidak. Ya, meskipun saya juga mengajar sebagai seorang dosen teologi. Maaf kata, berapa sih bayarannya seorang dosen teologi? Tidak sama dengan dosen sekuler, karena kami lebih kepada pengabdian di ladang Tuhan. Tetapi kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena percaya. Dan mujizat Tuhan itu selalu kami alami. Saya alami. Pernah suatu waktu, ini saya bersaksi Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus. Suatu waktu anak kami sakit. Dan uang di kantong saya itu tinggal 250.000. Kami berdoa, saya dan istri. Dari jam 11 malam anak kami sudah panas. Dan saya hanya memuji Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ujian apa lagi yang harus hamba-Mu terima? Tapi hamba akan terus menjalani dengan sukacita, ucapan syukur. Kami terus berdoa memuji Tuhan. Saya telanjang dada. Saya peluk anak saya dengan teori yang ada. Sama-sama telanjang dada. Agar tertransfer kehangatan dan lain sebagainya kepada anak saya biar turun panasnya. Tetapi bukannya turun, maka dia semakin panas. Tanpa saya sadari, kami itu sudah sampai subuh, sudah mau timbul matahari ternyata. Tiba-tiba jam 4 subuh lebih mau mendekati jam 5. Seorang hamba Tuhan suami istri mengetok pintu rumah kami. Terus kami turun dari lantai 2. Waktu itu kami masih tinggal di Priuk, sekarang saya sudah di Cakung. Waktu kami turun dari lantai 2, saya bilang, ini siapa Ma? Subuh-subuh begini, kita pas lagi habis berdoa, lagi menyembah Tuhan, berdoa selesai. Akhirnya saya buat turun dengan anak saya, anak yang pertama tersebut, baru dia. Terus kami turun. Ya, ini baru-baru saya melayani, saya ambil komitmen di ladang Tuhan. Ya, tadinya saya bekerja, saya sebagai seorang karyawan, dan bahkan sempat mencapai level manajer marketing. Tetapi saya tinggalkan semua itu. Saya pilih melayani Tuhan di ladang Tuhan, Bapak Ibu. Dan ketika saya turun ke bawah dengan istri, kami buka pintu rumah itu, dalam nama Yesus, subuh-subuh siapa ini? Ternyata suami istri hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka datang, terus ngobrol. Anak saya rewel, nangis terus.
Mereka langsung bilang begini, oh haleluya, puji Tuhan. Inilah Tuhan nyatakan di doa kami waktu subuh hari. Bapak Ibu, waktu kami berdoa, mereka berdoa, Tuhan pertemukan doa kami di udara. Dan Tuhan sampaikan kepada mereka, ada seorang hamba yang kau harus perhatikan. Engkau tolong mereka, engkau bantu mereka. Pergilah ke rumah hamba tersebut. Mereka datang subuh hari. Dan kami kaget Bapak Ibu. Dan setelah ngobrol mereka doakan. Dan mereka memberikan kami amplop persembahan kasih. Kami yakin itu dari Tuhan. Setelah itu kami selesai ngobrol. Ya, saya sampaikan terima kasih. Suami istri hamba Tuhan itu pulang. Pagi-pagi saya buka amplopnya. Nah, kemudian pagi-pagi kita pergi ke rumah sakit. Dan Bapak Ibu tahu, uang di amplop tersebut itulah yang harus kami bayar di rumah sakit. Praise the Lord. Itu kesaksian kami. Dan mujizat itu kami alami berulang kali. Saat saya harus memutuskan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Harus rela bayar harga. Tidak mengejar uang, tidak mengejar materi. Karena saya percaya mujizat Tuhan itu ada, nyata, dan pasti akan kami alami terus-menerus. Saya tidak tahu kesaksian Bapak Ibu seperti apa, atau Pastor Hendy seorang gembala dan Ibu gembala seperti apa. Tapi saya terlalu yakin semua kita pernah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena barang mata tidak pernah lihat, tidak pernah timbul di telinga, dan tidak pernah dengar di telinga dan timbul dalam hati. Justru itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Ketika kita bertindak dengan iman, justru di tengah perjalanan Tuhan buat mujizat. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, pertolongan Tuhan datangkan, karena Tuhan punya banyak cara-cara yang unik untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk buat mujizat bagi saya dan saudara. Oleh karena itu jangan pernah kendor imanmu, jangan pernah loyo imanmu, jangan pernah engkau diintervensi oleh masalahmu sehingga mengikat engkau, mengungkung engkau sehingga engkau hilang pengharapan. Tetapi justru yang engkau lakukan adalah tetap move on, walaupun dalam situasi masalah yang sangat berat, engkau terus bangun imanmu, teguh imanmu, sandarkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya penuh kepada Dia saja, kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika engkau bertindak dengan iman di tengah perjalanan, mujizat Tuhan engkau alami. Saya percaya GBI Orchard FIC ini, di dalam perjalanan gereja, iman, jemaat, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pengerja yang ada akan mengalami mujizat di dalam perjalanan pelayanan di ladang Tuhan. Banyak Bapak Ibu kalau saya menyaksikan. Ya. Sekarang saya studi akhir doktoral, dan itu bukan sedikit uang yang harus dibayar. Saya bergumul hampir 2 tahun. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan tanpa saya meminta dan saya tanpa kenal sebelumnya. Dan pada akhirnya ketika selesai berkhotbah, kemudian kita ngobrol-ngobrol, bertemu beberapa hari kemudian, sampai akhirnya dia ngobrol begini. Seharusnya Pak Stephen ini cara berpikirnya, maaf Bapak Ibu, doktor. Dan Bapak rindu tidak mau kuliah. Oh, saya bilang bukan rindu lagi, sangat-sangat rindu. Tapi apalah daya, belum memiliki dana yang pas untuk kuliah S3. Dan Bapak tersebut berkata apa? Kalimatnya pendek, go ahead, saya akan mendukung sepenuhnya. Dan puji Tuhan, ini tahun terakhir saya. Jika Tuhan berkenan, saya akan menyelesaikan studi S3 saya, doktor teologi. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya terus berjalan, bertindak dengan iman. Karena di tengah perjalanan saya, Tuhan selalu buat mujizat. Ini pun yang harus saya dorong kepada kita semua Bapak Ibu, saudara jemaat GBI Orchard FIC yang diberkati Tuhan. Teruslah berjalan, ikuti perintah Tuhan.
Ikuti saja perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Mereka tidak bertanya, kok tidak ditumpang tangan, kok tidak didoakan terlebih dahulu, kenapa hanya disuruh pergi bertemu imam-imam, padahal imam-imam itu pasti akan memarahi kita, pasti akan menghukum kita. Tetapi mereka tidak berdebat demikian. Mereka taat pergi saja, jalan saja. Dan di tengah perjalanan, mujizat Tuhan terjadi dan mereka menjadi tahir. Hari ini apa masalahmu? Teruslah berjalan bertindak dengan iman. Maka di tengah perjalanan imanmu, Tuhan akan buat mujizat. Dan mujizatnya itu masih ada, nyata dan pasti Bapak, Ibu, dan saya alami. Yang setuju katakan amin. Poin yang ketiga yang terakhir, apa yang dilakukan oleh orang kusta yang sembuh? Dari 10 orang kusta yang sembuh, hanya 1 yang kembali datang memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kita mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti waktu kita dalam masalah awal, kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan belas kasihan Tuhan, kemudian kita bertindak dengan iman. Yang terakhir kita juga harus lakukan, datang kepada Tuhan kembali untuk memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan seperti yang 9 orang kusta lain yang justru mereka adalah orang Israel. Makanya Tuhan katakan, kenapa hanya 1 orang yang justru orang asing, orang Samaria? Karena ada pertentangan, ya, Yahudi, ya, orang-orang Israel tersebut dengan Samaria, walaupun masih dalam satu golongan yang sama, tapi mereka sudah berbeda paham, ya. Ya, istilahnya itu tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berkata dan lain sebagainya. Tapi kenapa justru dia yang datang memuliakan Tuhan? Wow, terkadang perhatikan baik-baik, justru orang lainlah yang Tuhan mau jadikan contoh bagi orang-orang yang mengatakan saya Kristen dari lahir, saya punya warisan Kristen dari lahir, dari orang tua, saya punya KTP Kristen, saya sekolah di sekolah-sekolah Kristen, tapi saya tidak mewarisi yang namanya kebenaran firman Tuhan yang Yesus kehendaki. Ya, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Banyak orang Kristen, banyak berarti ada Bapak Ibu, saya tidak mengeneralisir, tetapi banyak orang Kristen ketika belum ada berkat, sakit, penyakit dan lain sebagainya, merengek-rengek datang kepada Tuhan, tetapi ketika sudah diberkati, disembuhkan, justru melupakan Tuhan. Sebaliknya berpesta pora, menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya. Jangan seperti yang 9 orang kusta yang penuh dengan euforia karena mereka sudah sembuh, lupa datang memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Belajarlah kepada 1 orang kusta yang disebut orang asing, orang Samaria tersebut. Justru dialah yang menjadi contoh dalam pembacaan ini, datang memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Lukas 17, 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Sebagai kalimat kunci di dalam poin ketiga ini adalah, carilah Tuhan kembali saat Anda diberkati. Carilah Tuhan kembali saat Anda disembuhkan. Jangan hanya waktu mengalami sakit pertama kali, merengek-rengek datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tetapi setelah sembuh, justru kita meninggalkan Tuhan. Tidak boleh jadi orang yang lupa diri. Tetapi kita harus orang yang sadar diri bahwa kesembuhanku, mujizatku berasal dari Kristus. Kita harus datang kembali, cari Kristus, datang kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita sakit. Datang kepada Tuhan bukan hanya ketika kita ada dalam masalah, tetapi kita datang kembali kepada Tuhan saat kita disembuhkan Tuhan, saat kita mengalami mujizat Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Amos 5 ayat 4, saya bandingkan Amos 5 ayat 4, carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi kita harus datang kepada Kristus terus. Carilah Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Dari semua yang disampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini perihal tentang mujizat Tuhan itu ada, nyata, dan pasti kita alami. Ada poin-poin sentral yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan mujizat tersebut daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus datang mencari Tuhan, kita datang berseru kepadanya, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kesembuhan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian yang kedua adalah kita bertindak dengan iman. Tuhan suruh kita berjalan saja, berjalanlah terlebih dahulu. Terkadang ketika kita berjalan mujizat Tuhan terjadi, ketika kita belum berjalan Tuhan juga sudah buat mujizat. Seperti bangsa Israel waktu di padang gurun, waktu mau menuju ke tanah Kanaan, ya, mereka harus melewati laut tersebut, sehingga harus dibelah dua, dan mereka harus melewati hal tersebut, ya. Terkadang mereka manusia juga, kita orang yang percaya, kita harus melewati dulu apa yang ada di depan kita. Tuhan buat mujizat, tetapi berbeda ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian di Kanaan tersebut, ya. Justru mereka waktu mau menyeberangi sungai Yordan, justru mereka masih ada di ujung sungai tersebut. Mujizat Tuhan sudah mereka alami sebelum melewati. Jadi yang pertama mereka harus melewati hal-hal tersebut untuk sampai ke tanah perjanjian. Tetapi di sana juga Tuhan sudah menyediakan yang namanya penuh susu dan madu, padahal mereka harus bekerja keras untuk dapat menghasilkan hal tersebut. Tetapi di sana ada janji Tuhan ketika mereka taat dan menjalani apa yang Tuhan berikan kepada mereka, termasuk yang Yosua dan beberapa generasi lainnya yang tentu yang tua-tua itu tidak lagi, karena mereka disebut dengan generasi padang gurun, generasi Mesir yang penuh dengan persungutan dan lain sebagainya. Justru saat ini kitalah orang-orang Kristen yang seharusnya di saat pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus bertindak dengan iman, berjalan dengan iman, dan pasti kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan ketika kita mengalami mujizat Tuhan, kita disembuhkan, kita diberkati, kita diubahkan Tuhan, kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, pelayanan kita diberkati Tuhan, kita harus datang kembali mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Dan dari semuanya itu yang menjadi kesimpulan kebenaran firman Tuhan ini adalah mujizat Tuhan Yesus Kristus itu ada, nyata, dan pasti kita alami apabila kita selalu datang berseru kepada Tuhan, apabila kita bertindak dengan iman, dan yang terpenting ketika kita mengalami semua itu, kita harus datang dan memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau semua itu kita lakukan dengan baik, maka istri, anak, cucu kita atau suami, keluarga kita akan melihat teladan yang benar itu. Mereka pasti juga akan melakukan hal-hal yang sama. Demikianlah Bapak Ibu, jemaat GBI Orchard yang diberkati Tuhan, perenungan kita pada kesempatan hari ini. Diberkatilah kita semua dengan firman Tuhan, dan percayalah, mujizat Tuhan Yesus Kristus ada, nyata, dan jemaat Tuhan akan alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah duduk sehidangan dengan firman-Mu, kami sudah belajar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu, perihal tentang mujizat Tuhan, ada, nyata, dan pasti kami alami. Kami harus datang berseru kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan di dalam kesesakan. Dan ketika Tuhan perintahkan kami harus pergi bertindak dengan iman. Ketika kami dalam perjalanan, pasti kami mengalami mujizat Tuhan. Dan kami tidak menjadi orang yang lupa diri. Ketika kami mengalami mujizat, disembuhkan dan diberkati, dipulihkan dan lain sebagainya, kami justru harus kembali datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat GBI Orchard FIC yang ada, dan juga gembala dan ibu gembala, anaknya, dan seluruh pengerja yang ada. Diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan pulihkan ekonomi keluarga yang saat ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di situasi pandemik ini. Tuhan pulihkan semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya Tuhan, gereja GBI Orchard FIC ini diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan ditambah-tambahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Stephen Rudi Palit yang sudah memberkati setiap kita. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan Amin. Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, ada sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan. Grup WA gereja, kita ada penggantian nomor.